Tema yang dibawakan oleh Pak Ustadz malam hari ini sangat relate banget pada story live yang ada sama saya Ustadz. Jadi sebelum saya ke pertanyaan Ustadz, saya mau sedikit cerita. Saya adalah anak kedua dari 5 bersaudara yang dibesarkan di keluarga yang lengkap dan sederhana Ustadz. Saya dididik oleh kedua orang tua saya, oleh ibu dan ayah saya sebagai orang yang mandiri. Saking mandirinya Ustadz, segala sesuatu hal yang ada di keluarga saya pasti menanggungnya ke saya semua Ustadz. Salah satu contohnya, saya menurunkan ego saya untuk ke jenjang pernikahan, untuk mendahulukan kakak saya. Saya memakai seluruh tabungan saya untuk kakak saya Ustadz. Tetapi Ustadz, saya percaya bahwa segala kemudahan yang saya selalu dapatkan pasti berasal dari keluarga saya Ustadz khususnya. Dan saya percaya bahwa takdir yang telah Tuhan tentukan buat saya Ustadz itu menjadi yang terbaik. Walaupun itu berat Ustadz buat saya. Singkat cerita Ustadz, di akhir tahun 2024 kemarin Ustadz, tepatnya di bulan Oktober, saya jatuh sakit Ustadz. Saya 3 bulan di rumah sakit, bolak-balik rumah sakit Ustadz, sampai sudah ada di titik saya sudah menyerah dengan kehidupan saya Ustadz. Saya berpikir bahwa apa yang terjadi ketika saya sudah tidak ada, gimana adik-adik saya, gimana kedua orang tua saya, gimana tim saya yang ada di kantor Ustadz. Karena saya adalah seorang leader juga Ustadz di tempat saya bekerja. Saya memikirkan itu Ustadz sampai saya berdoa dalam sujud saya ketika saya sholat bahwa kalau saya sudah tidak berguna lagi di dunia ini, Tuhan tolong ambil saya. Seperti itu Ustadz. Tetapi Allah maha baik Ustadz. Allah maha penyayang. Allah maha pemberi kesembuhan. Di awal tahun 2025 Ustadz, di tahun ini, di Januari kemarin, saya diberi kesempatan buat bangkit lagi, survive. Saya recovery, saya sehat kembali Ustadz. Dan Alhamdulillah Ustadz, pada saat saya sakit Ustadz, masalah datang bertubi-tubi. Terus saya dijauhkan dari orang-orang terdekat saya, karena saya percaya Tuhan memberi ujian kepada hambanya bukan dari orang lain, tetapi dari orang terdekatnya sendiri. Terus yang ketiga, saya diberi gunjingan Ustadz, walaupun itu beritanya benar atau tidak, tapi saya percaya Allah akan mengangkat derajat saya. Dan sekarang Ustadz, saya merasakan itu. Segala sesuatu yang saya kerjakan selalu dimudahkan, baik itu di dalam pekerjaan ataupun yang lain Ustadz. Dan alhamdulillahnya Ustadz, sekarang saya diberi anugerah, diberi rezeki yang sangat berlimpah ruah Ustadz. Datangnya dari segala arah yang saya tidak tahu itu dari mana. Saya percaya bahwa itu adalah hikmah dari ujian yang Tuhan telah berikan kepada saya Ustadz. Terus yang kedua Ustadz, yang pertama pertanyaannya mohon maaf. Pertanyaannya, apakah tadi ujian yang saya lalui sekarang adalah hikmah yang saya dapatkan Ustadz. Terus yang kedua, bagaimana saya menyikapi keluarga saya Ustadz yang selalu mungkin membebankan kepada saya. Tetapi kadang saya juga kesal Ustadz. Tapi itu biasa kalau saya renungkan kembali Ustadz, itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Tetapi kalau orang berpikir mungkin orang berpikir awam bahwa itu bukan sepenuhnya tanggung jawab saya. Tetapi mungkin tadi Ustadz bilang ada salah satu mungkin anggota keluarga, mungkin Allah menunjuk saya untuk bisa memenuhi itu Ustadz. Kita berbaik sangka aja sama Allah. Jangan sampai kita malah dikasih nikmat curiga. Ini kayaknya kalau habis dikasih nikmat ini mau dikasih ujian. Jangan kayak gitu. Sama Allah mending berbaik sangka. Kalau dikasih sakit, baik sangkanya mau digugurkan dosa, mau diangkat derajat. Kalau dikasih nikmat, berbaik sangkanya Allah ingin memberikan saya kemudahan setelah kesulitan. Jadi terus saja berbaik sangka sama Allah. Insya Allah hidup kita seperti apa yang kita persangkakan. Ada satu hadis Nabi tentang beban. Kata Nabi, "An-nasu ka'ibili mi'ah la takadu tajidu fiha rahilatan." Manusia itu kayak 100 ekor onta. Hampir-hampir kamu tidak mendapati satupun dari 100 ekor onta itu rahilah. Apa itu rahilah? Rahilah itu adalah onta yang mampu mengangkat beban lebih berat daripada onta yang lain.
Dan rohila ini onta yang istimewa. Pemimpinnya onta yang mahal, onta yang dipakai untuk berdagang, dia berjalannya paling depan. Sehingga Nabi menganalogikan orang beriman seperti rohilah. Apa maksudnya? Orang beriman itu memang pengangkut beban. Dia itu gak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk juga bermanfaat bagi orang lain, dan orang lain di sini yang paling dekat dengan kita keluarga. Saya sebagai anak laki-laki juga di keluarga besar saya, sejak saya masih sekolah, kuliah sampai sekarang, saya merasa bersyukur selalu dikasih beban keluarga. Dan saya tahu beban itulah yang membuat hidup saya banyak kemudahan sampai sekarang. Kalau saya tolak beban itu, saya nggak pernah tahu mungkin juga Allah akan mengurangi kemudahan-kemudahan. Sehingga dengan sukarela, dengan senang hati saya mengambil beban-beban itu semampu saya. Karena menjadi seorang laki-laki khususnya, kita memang harus punya yang namanya quwwatut tahammul, kata Nabi. Salah satu di antara ciri cowok maskulin, rujulah bahasa Arabnya, dia memiliki yang namanya quwwatut tahammul, memiliki kekuatan mengangkut beban. Itulah rujulah, itulah kesatria, itulah maskulin dalam Islam. Beban dirinya, beban keluarganya, beban masyarakatnya, beban negaranya, beban umatnya. Memang laki-laki itu kayak gitu. Laki-laki yang menolak beban, dia secara maskulinitasnya tuh berkurang gitu. Jadi kita pertama memang membiasakan diri dengan beban. Kalau perlu memang beban itu bagian dari pola hidup kita. Apalagi secara fisik laki-laki itu kan jadi kuat kalau dia biasa ngangkat beban kan. Nge-gym, exercise, olahraga. Kalau dia menolak beban, ototnya lemah. Kalau ototnya lemah, dia nggak bisa jadi laki-laki sejati. Jadi mengangkat beban bagi laki-laki khususnya itu fitrah. Itu fitrah. Jadi biasakanlah diri kita dengan fitrah itu. Jangan terlalu ngerasa kayak, aduh kayaknya aku nih nggak sehat banget lah kalau misalnya bebannya terlalu banyak. Sehat justru. Selama kita bisa mengukur batas kemampuan kita. Kalau kita mampunya ngangkat 10 kilo, jangan langsung 50 kilo, nanti cedera otot. Tapi jangan hindari beban, bertahap. 5 kilo dulu, 10 kilo dulu, 20 kilo, 30 kilo. Kebenaran karena saya bukan anak gym ya, saya olahraganya olahraga adventurous. Mungkin kamu nih kali ya anak gym yang lebih ngerti ya. Intinya bertahap tapi tetap angkat beban kan. Kalau kita hindari beban sama sekali, kita nggak akan pernah jadi apa-apa. Itu secara fisik kayak gitu, secara psikis juga kayak gitu. Jadi Bang Anwar, beban keluarga itu adalah salah satu cara Allah memunculkan sisi-sisi kelakiannya Bang Anwar. Rujulah atau maskulinnya Bang Anwar. Kedua, tapi kita juga harus bisa mengukur diri. Beri porsi yang sehat. Beban orang lain berapa yang kita ambil, beban diri kita pribadi juga berapa yang kita pikirkan. Jangan sampai kita jadi orang yang sangat baik ke orang lain, tapi zalim ke diri kita sendiri. Tapi jangan gara-gara terlalu self-love, kita menghindari ngangkut beban orang lain. Itu namanya egois. Yang paling baik adalah balance. Dan balance itu kan gak harus 50-50 kan. Proporsional lah. Mungkin tahun ini saya lebih banyak ngangkat beban hidup saya sendiri. Karena tahun kemarin saya udah ngasih banyak ngangkat beban keluarga. Karena tahun ini kebutuhan saya agak besar nih. Berubah dengan musim yang berbeda. Tapi kita tahu betul kebutuhan-kebutuhannya. Disitulah berlaku kebijaksanaan Bang Anwar. Kayak misalnya kemarin Bang Anwar udah ngalah buat saudaranya, tabungannya habis dipakai. Ya udah, tahun ini lebih fokus lagi ke diri sendiri. Porsi keluarganya mungkin terbatas, tapi tetap memberikan hak mereka, porsi dirinya yang lebih besar. Itu tarik ulur, berubah secara porsi itu hal yang lumrah dalam kehidupan. Disitulah kita insya Allah menjadi orang yang sehat, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Izin Ustadz cerita sedikit. Sebenarnya cita-cita saya dari dokter itu memang dari SD Ustadz, karena memang sudah selalu didoktrin sama ayah. Oh si Alif ini mah bakal jadi dokter nih gitu. Sampai sekarang sih memang saya tidak terpaksa Ustadz, dan jadinya dari kecil sampai besar itu tidak melihat tujuan yang lain. Tetapi ayah saya juga itu
ingin melanjutkan cita-citanya Ustadz, karena dulu beliau ingin jadi dokter, cuma tidak kesampaian karena berbagai macam faktor. Sebenarnya saya dulu kuliah 1 semester sempat di jurusan yang lain, namun karena hati saya tidak tenang, kayak masih ingin melanjutkan cita-cita, saya penasaran Ustadz. Akhirnya saya tes sebanyak 16 kali, gagal. Lalu akhirnya diterima di tahun selanjutnya di Brawijaya di Malang Ustadz. Saat keterima itu Ustadz, itu pertama kalinya saya ingat saya dipeluk sama ayah selama saya hidup. Mungkin pas kecil pernah ya Ustadz, cuman yang saya ingat itu kali pertamanya yang kerasa, oh ini rasanya dipeluk sama ayah, karena memang kami tidak sedekat itu Ustadz. Sedikit cerita juga, selama 6 tahun saya berjuang sampai di posisi yang sekarang Ustadz. Namun ayah saya udah gak bisa melihat lagi karena beliau sudah berpulang di tahun 2021. Sebenarnya saat meninggal dulu saya sudah ikhlas Ustadz. Bahkan di keluarga itu saya yang tidak menangis satu-satunya, karena mungkin saya yang merawat dari awal sampai beliau wafat juga Ustadz. Namun belakangan ini rasanya kayak rindu gitu Ustadz sama ayah. Kadang juga suka didatengin lewat mimpi, entah cuma mengetuk pintu atau sedang mengobrol gitu Ustadz. Yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara kita mengobati rindu kepada orang yang sudah tidak ada Ustadz? Dan apakah beliau bisa melihat kondisi saya sekarang Ustadz? Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter sebelumnya. Apa sebenarnya yang ingin dokter sampaikan sama ayah? Kalau ayah masih ada. Ayah, alhamdulillah aku sudah bisa melanjutkan cita-cita ayah yang dari dulu sampai sekarang. Walaupun ayah tidak sempat datang saat wisuda, saat seminar, bahkan tidak sempat melihat, menyaksikan, tidak sempat mengantarkan ke depan panggung untuk mengambil piagam sumpah dokter. Tapi alhamdulillah Alif sudah bisa di tahap sampai sekarang ini. Alif juga nggak tahu apakah ayah bisa melihat dari atas sana atau enggak. Cuman yang Alif ingin sampaikan, Alif rindu sekali dengan ayah. Izin, ibu masih ada? Masih ada Ustadz, alhamdulillah. Alif punya adik? Punya Ustadz. Selepas ayah wafat, Alif juga menanggung kebutuhan keluarga yang lain atau seperti apa? Betul Ustadz. Gimana rasanya? Berat atau mungkin kalau ayah masih ada gak seberat ini mungkin? Atau seperti apa? Awalnya memang berat Ustadz, sampai Alif banyak mengalah berbagai macam hal, kebutuhan pribadi juga banyak yang diutamakan, keluarga dulu. Tapi alhamdulillah sekarang sepertinya Allah sudah membukakan banyak rezeki kepada Alif Ustadz. Pertama, AA mau bilang, yang masih punya orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Yang orang tuanya masih ada, terus berbuat baik ya. Walaupun capek, walaupun kesel. Karena nanti kalau udah gak ada, kalau udah gak ada, rasanya kita kehilangan satu hal yang paling berharga di hati kita. Kalau gak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Saya ulangi, kalau gak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Yang kedua, kita masih bisa berbuat baik sama orang tua, walaupun orang tua kita telah tiada. Dan ini akan jadi kerinduan yang sangat besar untuk orang tua kita.
Satu, doakan. Dok Liv dan semua yang mungkin orang tuanya telah wafat, doakan. Sungguh doa kita kepada orang tua itu dirindukan oleh orang tua di alam kubur. Bahkan meringankan siksa kuburnya. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baiknya. Dulu ayah pengen jadi dokter. Dan sekarang sebagai anak kita lanjutkan keinginan orang tua itu. Pahala mengalir. 3, sambungkan silaturahim dengan kerabat. Maka tadi tanya, ibu masih ada, mama masih ada. Harus sayang sama mama. Gak apa-apa. Mungkin kita jadi tulang punggung keluarga. Gak apa-apa. Karena Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan kita. Jadi kenapa kita ujiannya seberat itu? Karena Allah tahu kamu sekuat itu. Dan yang keempat, sedekahkan atas nama orang tua kita. Jadi kalau sedekah, sebutin nama orang tua kita. Ya Allah, titip salam saya untuk orang tua saya. Maka sedekah kita kepada orang tua akan jadi hadiah terindah untuk orang tua kita di alam kubur. Kalau pas lagi kangen, lagi rindu, coba beramal baik. Doakan terus. Insya Allah. Kerinduan itu tidak lantas harus bertemu, tapi bisa beradu dengan doa yang kita panjatkan.